Ternyata orang Indonesia ini 53% yang punya gelar itu ujung-ujungnya kerja nggak sesuai sama gelarnya. Kenapa banyak yang punya gelar akhirnya pengangguran nih? Lo sudah susah payah kuliah, dapat gelarnya, terus udah kerja. Tapi coba deh lo jujur, apakah kuliah lo sangat membantu saat lo bekerja? Atau lo malah bayar untuk selembar kertas aja? Dan apakah gelar di internasional membantu lo saat kerja di Indonesia? Atau sebaliknya? Dan apakah kamu sedang berpikir untuk kuliah lagi demi mengejar karir yang lebih bagus? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya dengan Eugene. Di sini saya sudah bersama dengan Bro Ian. Halo, selamat malam. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang apakah gelar membantu karir atau hanya buang-buang waktu aja. Ya. Iya, betul. Oke, Bro Ian, sebelumnya aku mau tanya nih. Lo itu dulu kuliah apa sih? Dulu gue psikologi. Psikologi. Kenapa? Stres lo? Iya, bener sih. Tapi memang dulu pas gue kan udah mau lulus SMA dan gue harus pilih jurusan nih karena memang disuruh orang tua. Nah, gue ya memang benar sih lu bilang gue stres juga. Gue saking stresnya akhirnya gue pikir ya udahlah psikologi. Supaya menyembuhkan diri sendiri. Iya, sambil healing juga lah, sambil healing sendiri. Terus gue juga kayak gue sering denger nih orang psikologi ngomong, ya kan ujung-ujungnya kerja di mana aja pasti kepake. Soalnya pasti berhubungan sama orang. Oh iya, masuk. Terus kamu kerja apa sekarang? Ya retail. Retail? Jualan, ya. Emang nyambung? Ya. Ya tadi kembali lagi agak maksa-maksa sih. Maksa ya? Maksa-maksa. Sama lah kayak anak ekonomi juga kan. Banyak yang nggak tahu mau kuliah apa, akhirnya ke psikologi lah, ke ekonomi lah, iya, atau ke sastra. Pokoknya gitu. Pokoknya ujung-ujungnya ya kan akhirnya bakal kepake. Nah cuman gue rasa gue juga nggak sendiri nih. Yang akhirnya karena bingung mau pilih apa, akhirnya pilih ya jurusan yang umum-umum aja. Ya banyak sih yang begitu. Nah kan banyak yang kayak gitu. Nah ini juga gue baca kemarin dari surveinya, ada yang mengatakan kalau ternyata orang Indonesia ini 53% yang punya gelar itu ujung-ujungnya kerja nggak sesuai sama gelarnya. Gelar. Sama saya juga sih. Nah, sama kan? Ya sama saya juga. Dan memang kita udah menurut statistik itulah 1 dari 2 orang itu udah nggak nyambung nih. Kayak nyambung. Udah nggak nyambung. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kerja nggak sih? Iya, yang penting kerja, benar. Cuman kan ujung-ujungnya dari survei yang sama dikatakan juga nih, kalau yang pemberi kerja merasa 40% stafnya itu ya kompetensinya kurang. Oh iya, karena nggak sesuai dengan kompetensinya dia. Iya, benar. Ujung-ujungnya karena nggak sesuai, ya itulah merasa kompetensinya kurang. Ya, oke. Nah, emang gue kemarin baca juga nih di survei BPS 2024 ya, di Badan Pusat Statistik. Jadi dibilang nih, kalau di 2024 kemarin ada sekitar 800.000 orang yang punya gelar, tapi pengangguran. Wow, banyak banget loh itu. Nah, banyak banget. Itu angkanya sekitar 11% lah dari jumlah pengangguran. Jadi total pengangguran. Jadi artinya gini, 1 dari 10 orang yang pengangguran itu punya gelar. Punya gelar. Oke, jadi nggak usah kuliah aja ya? Kayak gitu juga. Cuman memang sekarang gelar aja udah nggak cukup nih. Dan makin lama trennya memang makin ke sini. Karena 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu angkanya 400.000 aja. Meningkat 2 kali lipat ya? Nah benar, 10 tahun kemudian sekarang yang yang punya gelar dan pengangguran itu jadi 800.000. Bukan berkurang, malah meningkat 2 kali lipat. Artinya memang trennya begini, lu punya gelar aja itu nggak menjamin. Nah, kenapa ya bisa terjadi begitu? Jadi pengangguran tapi punya gelar. Kenapa bisa terjadi, Bro Ian? Nah, yang pertama, ini gue lihat karena ini nih. Lu pilih berdasarkan passion aja gelarnya. Atau mungkin ya kayak gue. Lu nyasar. Lu merasa ya harus kuliah aja. Lu harus kuliah aja, jadi lu pilih apa aja dan memang akhirnya ujung-ujungnya ya nggak kepake juga. Dan juga kebanyakan orang pilih kuliah apa itu nggak mikir gitu loh. Gue bakalan kerja apa nih nanti, nggak mikir atau nggak spesifik pikirannya. Yang penting gue kuliah, nanti gue cari kerja gitu. Tapi tidak spesifik gue mau kerja apa gitu. Benar-benar. Ini gue rasa bagus banget nih. Ini yang dikatakan sis Eugene ini. Jadi kalau misalnya lu pilih kuliah, emang lu harus mikir 4 tahun ke depan malah. Iya, lu harus mikirkan 4 tahun ke depan pas gue lulus, gue mau kerja apa. Jadi jangan lu mikir maunya kuliah apa aja. Lu maunya kan kerja apa ujung-ujungnya.
Iya, iya, benar-benar. Jangan cuman karena kamu suka apa, jadinya kamu kuliah ini, gitu. Tapi kamu pikir juga mau kerja apa, jadinya kamu kuliah sesuai dengan pekerjaan yang kamu inginkan, gitu kan? Betul, gue setuju banget. Oke. Nah, terus di sisi lain juga gini nih, kenapa banyak yang punya gelar akhirnya pengangguran nih? Itu juga karena memang mungkin dari pendidikannya sendiri belum memberikan apa yang industri butuhkan nih. Sekarang kan perkembangan zaman kencang banget. Kayak yang 10 tahun lalu ya mana ada yang kayak AI dan sebagainya gitu loh. Kita kan sudah ke teknologi digital sekarang semuanya. Nah, jadi kalau yang lu kuliah dulu sama sekarang kan udah orientasinya lu yang lu pakai beda jadinya di tempat kerja. Serba digital semua Serba digital. Nah, bisa jadi yang lu pelajarin dulu pas kuliah, pas sudah lulus ya gak kepake. Nggak pakai. Oke. Jadi harus upgrade terus ya? Ya, harus upgrade terus, benar. Nah, terus kedua, yang gua rasa juga penting, ini ada yang namanya fenomena inflasi gelar. Wih, apa itu bro Yan? Ya, jadi ujung-ujungnya gimana ya? Ya, yang punya gelar itu makin banyak. Jadi kayak lu punya gelar aja udah gak spesial gitu loh. Biasa aja, kayak semua orang udah punya Lebih gelar. penting pengalaman ya berarti daripada gelar aja. Nah, benar. Ini juga gua rasa akhirnya yang pemberi kerja juga sudah melihat nih pola-pola kalau ya yang punya gelar aja pas kerja gak beres nih. Jadi akhirnya mereka lebih mementingkan yang punya pengalaman. Ya, makanya sekarang kan kalau lu mau kerja biasa ada tuh tulisan minimal 1 tahun pengalaman kerja setahun Iya. di bidang apa. Misal lu mau jadi CS ya lu harus pernah jadi CS dulu setahun. Wah, berarti kasihan banget dong ini yang fresh graduate, gimana ya bro Yan? Nah ya memang makanya jadi sekarang banyak orang-orang yang punya gelar pengangguran ya karena itu mereka kena apa ya kayak lingkaran setan gitu sih. Nah, jadi mereka kan mau punya pengalaman makanya mau kerja. Nah cuman buat kerja aja harus punya pengalaman nih. Nah itu gimana caranya gitu kan? Oke, jadi lu mendingan buka bisnis aja sih daripada ikut orang. Nah atau lu boleh lah punya orang tua kaya itu juga. Ya, itu privilege. Itu juga boleh Tinggal lah. minta dong, Ma, gua bukain gua food toko dong. Iya, bukain toko itu juga boleh lah, kan? Nah cuman memang akhirnya sekarang lu harus dari kuliah aja lu harus pinter-pinter nih. Lu harus cari-cari pengalaman. Lu harus mulai kerja dari kuliah emang. Kalau lu baru udah lulus baru nyari kerja, nah itu udah terlambat ya. Terlambat. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah bisa banget nih freelance gitu. Sebelum nantinya lulus cari kerja, kalian sudah punya pengalaman duluan. Benar. Terus kalau misalnya nih lulusan luar negeri, apakah untuk kerja di Indonesia tuh pasti bakalan diterima dan gajinya lebih tinggi atau gimana bro Yan? Nah ini pertanyaan lu bagus banget. Dan gue akhirnya kemarin udah nyari-nyari nih. Gue nyari-nyari udah bertapa gitu. Gue udah nyari-nyari. Pokoknya cari kitab suci ya? Gue udah kayak nyari kitab suci gitu. Kan? Nah terus ujung-ujung gue nggak ketemu datanya ya dong. Waduh. Berarti lu harus cari datanya sendiri nih. Nah, lu mendata sendiri. Iya kan pokoknya gue udah nyari-nyari nih. Udah kayak ke Mbah Google, Mbah GPT, pokoknya semua suhu-suhu itu udah gue tanya ini. Cuman ujung-ujungnya data statistik yang jelasnya itu ya, kan gue berharap yang pertama gue nyarinya itu gini loh, gue kiranya kalau yang kuliah di luar negeri terus balik ke Indonesia, ya otomatis gajinya mesti lebih tinggi dong, kan udah keren-keren nih, kuliah mahal-mahal. Terus balik Indo, ternyata statistiknya nggak ada nih. Ya gue ada sih nemu, dia bilang kalau lu kuliah di luar negeri lebih dihargai nih sama pemberi kerja sini. Cuman masalahnya yang ngasih data itu organisasi pertukaran pelajar. Itu jualan sih. Iya, kayak jadi jualan kan. Ya gue jadi skeptis nih. Cuman kalau misalnya lu udah kerja di luar negeri, terus lu balik ke Indonesia, itu gua ketemu datanya. Nah, bisa jadi gajinya lebih tinggi. Nah, benar banget. Jadi itu namanya fenomena brain gain. Jadi emang di riset itu udah dicari nih. Kalau misalnya lu udah kerja di luar negeri terus lu kerja di Indonesia, itu gajinya estimasi naik 19,5%. Wih, lumayan banget sih itu, bro. Ya lumayan banget, kayak gaji lu 10 juta di luar jadi 12 juta nih kalau misalnya lu ada pengalaman kerja di luar negeri. Cuman ini khusus buat yang pekerjaannya yang lebih teknis lah, yang pendidikan tinggi, bukan yang kayak TKW ya, gitu. kalau kayak TKW misalnya kan lu di sana apa ya jualan es teh ya, di sini ya mungkin sama aja. Tapi kalau misalnya lu marketing di luar negeri terus lu balik Indonesia kan lu bilang, wih
lu lebih ngerti tren ke depannya nih. Jadi ya lu lebih dihargai seperti itu. Oke. Kalau misalnya lulusan dari universitas ternama di Indonesia dengan universitas yang lokal biasa aja, itu ada beda nggak sih? Nah, ini gue kemarin juga udah sempet cek-cek juga nih. Jadi gue udah bertapa lagi nih di bawah air terjun untuk pertanyaan lu. Nah, cuman ujung-ujungnya nggak ketemu juga. Aduh, gimana sih Mbak Google nih? Iya, makanya nih. Kurang Gua canggih. kecewa nih gue. Cuman ya itu ya. Cuman gue curiganya ya sama aja nih. Jadi nggak peduli lu lulusan luar negeri atau lulusan universitas ternama, itu kayaknya nggak akan membuat lu auto diterima atau auto gajinya tinggi. Kayak gitu. Ini palingan gini sih. Biasa kan kalau HRD itu ada terima banyak lamaran nih. Paling bisa ada 100 pelamar lah. Paling ya kalau yang universitas lokal ya lihatnya sedetik. Kalau yang universitas ternama ya jadi 2 detik. Lumayan. Beda sedetik ya? Iya beda sedetik. Tapi kan ceknya banyak. Jadi emang begitu sih. Kalau misalnya lu berpegang sama, dari gelar aja, ya nggak mungkin. Itu udah nggak cukup nih sekarang. Iya, jadi harus memang berpengalaman ya Bro Ian. Nah betul. Kalau misalnya lu di CV lu tulis lu pengalaman kerjanya apa, itu tuh baru HRD-nya jadi 3 5 detik. menit. Oh, ya ampun. Coy, ya lumayan lah. Memang sekarang kompetisi sulit, makanya Iya lu sih. harus sering-sering upgrade diri. Perbanyak Makanya pengalaman. banyak pengangguran juga kan jadinya. Benar. Karena itulah lu harus fokus ke cari pengalaman kerja pokoknya sekarang. Oke. Kalau misalnya nih Bro Ian, gua punya gelar di Indonesia nih. Gua pengen cari kerja di luar negeri. Gimana ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kemarin gue dengar lu juga mau ke Australia, kan? Jadi ceritanya pengen banget kerja di Australia, tapi setelah lihat-lihat data gitu ternyata gua kan kebetulan kebidanan ya. Jadi kualifikasi di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda. Jadi mau nggak mau sertifikat gua nih nggak diakuin di sana. Nah, sayang banget kan udah kuliah iya, di sini. bener. Jadi gua harus ngulang lagi dari awal, sekolah lagi di sana, baru bisa dapat diakui sertifikasinya di sana itu gitu. ngulangnya apa setahun? Enggak Bro, 3 tahun Bro. Oh, dari awal lagi? Dari awal, bener-bener dari awal. Wah, jadi mikir sih. Iya, makanya nggak jadi nih. Makanya nggak jadi. Ya udahlah di Indo aja. Cuman emang gue juga sempet baca-baca, itu memang tergantung sektor sih. Kalau lu mau kerja di luar negeri ya. Jadi kalau misalnya lu mau kerja di sektor yang lebih pentingin skill, kayak misalnya IT lah, atau mungkin chef, atau misalnya marketing, itu mungkin mereka nggak begitu lihat gelar lu nih. Lu pakai gelar Indonesia tetap bisa masuk, asal lu bisa buktikin skill lu. Ya, jadi palingan kan ada pertanyaan interview, terus lu disuruh ya keluarin nih project lu sebelumnya apa, kayak ditunjukin hasilnya nih. Kalau hasil lu memuaskan, ya mereka nggak peduli sebenarnya sama gelar lu. Iya juga sih, kalau misalnya lu chef pinter masak, ya tinggal masak aja. Kalau Iya. masakan lu enak ya diterima pasti, ya nggak sih? Benar kan? Kan emang yang penting hasil. Iya Nah, benar. cuman ada beberapa sektor yang seperti misalnya ya hukum, nah kayak tadi lu kan kesehatan. Nah itu mereka penting banget karena emang ada standar-standar Iya, tersendiri nih. standarnya. Tiap negara beda-beda. Benar. Jadi kalau teman-teman mau keluar negeri, itu riset dulu ya. Iya, cari tahu dulu. Cari tahu dulu apakah gelar Indonesia bisa ke sana. Biasanya enggak. Biasanya memang harus standarisasi ulang nih, lo harus tes ulang. Antara, ya mungkin ada yang lebih singkat sih, tapi yang kalau Sis Eugene tadi kemarin harus ngulang dari awal. Harus ngulang. Di Australia Iya. ketat dia. Australia, Jerman harus ngulang ya. Nah, itu dia. Nah, jadi memang kalau misalnya lu mau keluar negeri, lu riset lagi. Oke. Nah, terus gue mau tanya lagi nih Bro Ian. Worth it gak sih menurut lo kerja lagi? Kuliah lagi, mengupgrade diri kuliah lagi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau ego? Ya, buat gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Ya, udah. Enggak. Nah, jadi ini kembali lagi nih. Kalau misalnya lu mau kuliah lagi, lu kan udah kerja sekarang. Lu bertanya-tanya, worth it gak gue kuliah lagi? Lu harus tanya diri lu sendiri, kenapa lu mau kuliah? Jadi itu worth it kalau misalnya emang lu kerja di industri yang butuh gelar lebih tinggi. Itu ada memang, contohnya kesehatan. Ya kayak misalnya kan dari dokter umum Jadi spesialis. jadi spesialis ya itu harus kuliah lagi. Lu kalau memang mau ngejar karir lebih tinggi ya lu harus kuliah lagi. Iya sih. Atau misalnya lu dosen.
Ya kan kalau lu mau jadi dosen yang lebih canggih ya lu Iya. harus punya gelar dong. Iya dong, masa kalah sama mahasiswa? Iya kan, benar kan? Malu-maluin aja nih gitu. Nah memang jadi kan tergantung sektornya. Jadi kalau lu cek lagi, kalau emang sektor lu butuh gelar lebih tinggi, lu kuliah lagi itu worth it. Worth it. Oke. Nah kedua, ini misalnya lu disponsorin Ya. gratis. Ya kalau gratis kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu juga boleh. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang dia apa ya? Dia sponsorin untuk yang posisi-posisi tertentu kan, disponsorin untuk Iya. gelar lebih tinggi lagi. Ya kalau emang lu ditawarin, Iya. ya worth it. Kayak di bank begitu ada sih. Biasa ada program-programnya. Nah, terus yang ketiga nih, kalau misalnya perusahaan lu emang minta nih, kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang dia juga minta sertifikat atau gelar tertentu nih. Jadi misalnya memang dari perusahaan lu butuh, ya lu mau gak mau ya lu harus punya dong. Jadi lu kuliah lagi. Iya, benar sih. Nah, terus ini juga nih. Itu worth it kuliah lagi misalnya yang tadi si Syujin cerita nih. Kan mau kerja di luar negeri. Itu kan harus kuliah lagi dari awal. Iya. Kalau emang lu bener-bener mau ke sana, ya kejar lah mimpi lu. Iya sih. Kan lu kuliah aja lagi. Itu worth it. Sama yang terakhir. Itu kalau misal lu mau ganti karir. lu kuliah lagi. Gaya banget gue bosen. Ya udah bosan. Gue bosen nih. Ganti aja. Ya itulah. Ini kan keren. Nah cuman ada yang nggak worth it nih lu kuliah lagi. Yang pertama nggak worth it kalau misalnya lu demi gaya-gayaan aja. Ya misalnya lu mau pengen punya gelar aja gitu loh, pengen nama lebih panjang. Iya. Biar ya ngalah-ngalahin aja gitu loh. Iya. Ya cuman kalau ya ini gue tetap respect sih kalau orang yang punya banyak gelar itu juga itu Iya, hebat sih. Mau respect. belajar terus artinya kan. Cuman kalau misal lu berharap dengan punya gelar otomatis karir lu langsung naik, itu gue rasa enggak juga. Nah itu juga kembali lagi kalau misalnya lu kerja di sektor yang gelar itu gak penting, kayak misalnya lu kerja tadi lah chef, IT atau marketing, ya itu kan lu punya S2, S1, S3 sampai sekarang Samsung S2 24 ya itu juga kayaknya nggak nambah gimana gitu. Iya nambah nama doang sih. Iya benar kan. Nah makanya jadi kalau lu kerja di sektornya itu ya lu nggak worth it nih kuliah lagi. Nah sama kedua, lu kalau emang mau kuliah lagi, lu coba cek dulu nih ada alternatif yang lebih murahnya nggak, atau yang ya antara lebih murah atau lebih hemat waktu. Itu banyak juga sekarang. Karena sekarang banyak juga sertifikasi yang online. Kayak kemarin gue baca di Harvard aja ada loh. Wow. Harvard, jadi lu bisa kuliah online di Harvard part-time aja. Sambil kerja, sambil kuliah di Harvard. Wih, boleh tuh dicoba. Kan boleh banget kok. Teman-teman mau upgrade diri, coba dicek ya. Sama ada juga nih beberapa yang kayak dia cuma bootcamp aja, jadi kayak cuman ya seminggu aja. Ya kan lu mungkin bisa ngambil cuti buat seminar, ngambil sertifikat. Yang kayak gitu juga ada. Jadi kayak lu gak usah kuliah lagi. Itu bagus banget sih. Bagus banget untuk menghemat waktu dan duit pastinya. Ya, terus daripada lu juga, ya itu gimana ya, lu 3 tahun belajar, mending ya seminggu aja gitu kan. Kalau emang yang itu yang udah cukup gitu loh, ngapain banyak-banyak. Bosen juga nggak sih belajar terus? Benar, makanya kan. Oke, jadi kesimpulannya, apakah gelar membantu karir, Bro Ian? Nah, ini iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya dan tidak, karena ujung-ujungnya gini, sekarang gelar itu udah apa ya, nggak cukup. Gelar aja nggak cukup, karena ujung-ujungnya pengalaman itu rajanya sekarang. Jadi lu harus punya pengalaman yang sangat-sangat banyak untuk ngebus karir lu. Kecuali emang lu di sektor-sektor tertentu aja, itu baru lu butuh gelar. Cuman apakah berarti gelar itu tidak penting? Ya nggak juga. Nggak juga, karena gue rasa selain memang kadang-kadang yang apa yang lu pelajari nggak lu pakai, tapi yang selama lu kuliah kan ada skill-skill lain yang lu peroleh. Kayak gue sekarang kan, dulu gue kuliah kebidanan, tapi gue sekarang nggak kerja di bidang itu. Tapi ada beberapa skill yang gue pelajari itu kepake. Contohnya yaitu mengurus anak. Mengurus anak, mantap sekali. Ibu Terutama idaman. saat newborn ya. Saat newborn. Itu kepake banget sih. Kepake banget. Jadi kayak teman-teman gue yang kuliahnya nggak kebidanan atau keperawatan atau kedokteran. Bahkan kedokteran pun tidak sama ya. Seperti kebidanan.
Jadi itu kita kan diajarin merawat bayi dari dari lahir procot. Oke, itu membantu banget sih. Jadi aku tuh sama sekali nggak kesusahan merawat bayi waktu saat newborn. Dan teman-temanku yang lain tuh kayak, aduh gimana nih gendong bayi aja takut gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Pasti ada aja yang kepake. Pasti ada aja yang kepake. Dan gue yakin selain misalnya ya tadi skill practical, mungkin lu pakai di luar lingkungan kerja itu bagus. Gue yakin juga ada skill kayak misalnya gini, apa ya? Lu berkomunikasi sama dosen aja itu udah, ya itu udah kayak beda sama kalau lu pas SMA sama guru sama kuliah sama dosen itu kan kayak udah kayak atasan lu gitu loh. Itu kayak beda banget dari gaya dia nyuruh-nyuruh lu aja udah kayak atasan. Iya. Belajar attitude juga kan waktu kuliah. Belajar attitude benar, itu penting banget. Jadi pasti ada aja. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah gelar membantu karir atau tidak? Kalau kalian punya pengalaman atau kalian lagi sedang kuliah atau mencari kerja, komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Selamat malam. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya.